Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nanda Fitria, jurusan Perbankan Syariah tahun 2020 kelas 6B dengan NIM akhir 079. Pada kesempatan kali ini, aku akan menyelesaikan tugas UAS individu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas tentang peningkatan pemasaran pada perusahaan Lazada. Sebelum kita bahas selanjutnya, kita saksikan dulu ya iklan berikut ini. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Pengiriman cepat, gratis ongkir. Teman-teman udah lihat kan iklan yang barusan lewat? Nah, iklan yang barusan lewat itu merupakan salah satu strategi pemasaran dari perusahaan Lazada, dimana tujuannya untuk menarik konsumen sebanyak mungkin agar perusahaan Lazada mengalami peningkatan pemasaran yang sangat signifikan. Pasti teman-teman kepo kan kenapa bisa perusahaan Lazada mengalami peningkatan pemasaran yang sangat signifikan? Yuk kita bahas di video selanjutnya. Banyak banget faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan pemasaran pada perusahaan Lazada. Tapi di video ini aku mau ngebahas secara khusus tentang sistem informasi manajemen pada perusahaan Lazada yang mengakibatkan peningkatan pemasaran yang semakin lama semakin signifikan. Kita langsung aja ya lihat pemaparannya. Sistem informasi pada Lazada, tugas UAS individu SIM. Introduction, Nanda Fitria, kelas 6B dengan NIM akhir 079. Table of Contents. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, pembahasan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Latar belakang. Sebuah bisnis yang dijalankan secara online saat ini sangatlah fanatik, di mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya iklan-iklan yang beredar di kalangan internet. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan bisnis online. Ini merupakan iklan konten Lazada, di mana kalian sering menemukan pada saat kalian main game online, kalian nonton YouTube, pasti iklan konten Lazada sangat beredaran. Salah satu bidang usaha online yaitu bidang jasa. Jasa seringkali dipandang sebagai suatu fenomena yang rumit. Kata jasa itu sendiri memiliki banyak arti, diantaranya pelayanan pribadi sampai jasa sebagai suatu produk. Menurut Rambat Lupiyowadi tahun 2013, salah satu bidang jasa online yang memiliki nama di Indonesia yaitu Lazada. Lazada diluncurkan pada bulan Maret tahun 2012 dan berkembang pesat hingga saat ini. Lazada Indonesia merupakan salah satu bagian dari jaringan retail online Lazada Group yang beroperasi di 6 negara di Asia Tenggara, yang terdiri dari Lazada Indonesia, Lazada Malaysia, Lazada Thailand, Lazada Vietnam, Lazada Singapura, dan Lazada Filipina. Dengan total pengguna 550 juta pengguna dari total keseluruhan 6 negara tersebut. Lazada merupakan perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa jual beli online dan retail e-commerce, hasil pengembangan dari perusahaan inkubator teknologi internet asal Jerman yaitu Rocket Internet. Lazada sebagai perusahaan yang bergerak di bidang retail e-commerce di Indonesia berharap dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membeli berbagai jenis produk dari berbagai kategori, mulai dari produk elektronik, dekorasi rumah, produk kesehatan, hingga produk kecantikan, dengan cukup mengakses situs maupun aplikasi dari Lazada. Ditunjang dengan fasilitas multi-payment dan juga berbagai promo yang terbilang cukup besar. Lazada mencatatkan transaksi bruto atau Gross Merchandise Value atau GMV dalam setahun sebanyak 21 miliar US dollar atau sekitar 302 triliun per September 2021. Sedangkan konsumen aktif tahunan naik 1,8 kali lipat menjadi 130 juta. Nilai transaksi net alias Net Merchandise Value atau NMV atau GMV setelah dikurangi biaya dan pengeluaran juga melonjak lebih dari 60% selama periode yang sama. Demikian isi presentasi Lazada kepada investor dikutip dari Tech in Asia Jumat 17/12. Sedangkan jumlah konsumen aktif tahunan meningkat dari 73 juta pada Maret 2020 menjadi 130 juta per September 2021. Pengguna aktif bulanan alias monthly active users naik 1,7 kali dari 92 juta menjadi 159 juta.
Lalu mitra penjual bulanan naik 2,1 kali dari 443.000 menjadi 922.000. Sedangkan unit penyimpanan stok atau stock keeping unit penjualan aktif bulanan meningkat 2,2 kali dari 15 juta menjadi 33 juta. Ini merupakan data jumlah pengunjung web desktop dan ponsel pada kuartal 4 tahun 2018. Terlihat jelas bahwa Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 30 juta sampai hampir 40 juta. Pembahasan yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari data-data yang sudah saya paparkan, maka terdapat beberapa rumusan masalah di mana bagaimana peranan sistem informasi manajemen dalam perusahaan Lazada. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan pemasaran pada perusahaan Lazada. Yang kedua, bagaimana cara mengimplementasikan sistem informasi manajemen pada perusahaan Lazada yang mengakibatkan pelonjakan pada pemasaran perusahaan Lazada. Yang ketiga yaitu pembahasan. Lazada merupakan top online retailer di Indonesia. Penjualan dalam Lazada lebih berfokus kepada B2C di mana business to customer, di mana target pemasaran perusahaan adalah pembeli individu. Salah satu keunggulan yang diberikan Lazada adalah layanan antar gratis di wilayah Jakarta menggandeng Gojek dan sistem COD (Cash on Delivery) untuk wilayah Jakarta. Perusahaan juga menyediakan customer service yang berlaku pada pukul 9 pagi sampai dengan 8 malam untuk hari Senin, di mana Senin sampai Jumat dan pukul 9 pagi sampai 5 sore untuk weekend. Hal ini merupakan gambaran umum sistem penjualan Lazada. Di samping merupakan gambaran umum sistem pembelian Lazada, di mana konsumen yang pertama yaitu pilih produk konsumen, yang kedua periksa informasi produk, yang ketiga konfirmasi troli belanja, yang keempat masukkan email Anda, yang kelima sediakan informasi pengiriman, dan yang keenam pilih metode pembayaran Anda. Selanjutnya buat pesanan Anda, dan yang terakhir terima konfirmasi pesanan jika pesanan sudah berada di tangan Anda. Selanjutnya strategi perusahaan Lazada. Yang pertama itu ada inovasi teknologi. Disajikan pembaruan tampilan dan sesuai minat konsumen. Yang kedua ada inovasi penjual, di mana Lazada masih berupaya untuk mengajak UMKM untuk beralih ke bisnis online yang tadinya bisnis offline beralih kepada bisnis online. Yang ketiga, inovasi pembeli. Disajikan banyak promo menarik untuk menarik konsumen yang ada, seperti promo angka kembar di mana 1-1 atau birthday sale. Selanjutnya penerapan dan pemanfaatan teknik informasi dan teknologi informasi dan sistem informasi pada Lazada. Yang pertama itu hardware, komputer sebagai server, di mana komputer untuk kantor dan pegawai. Selanjutnya software, aplikasi web dan mobile apps. Merupakan software yang digunakan untuk membuat Lazada digunakan untuk eksekutif dan manajer. Penjual dan pembeli dalam kasus ini merupakan aplikasi web dan mobile apps dari Lazada sendiri. Ini seperti aplikasi Android atau iOS untuk kelas manajer dan eksekutif, aplikasi standar untuk penjual dan pembeli. Yang ketiga ada people, orang-orang yang menggunakan produk Lazada dari penjual, pembeli. Selanjutnya ada data, berisikan data pemilik, penjual barang, dan transaksi. Data ada di perusahaan tersebut paling tidak memiliki data pemilik dan penjual barang, data transaksi, dan data pengiriman dan data penjualan sebagai penunjang kinerja bisnis. Selanjutnya ada network, meliputi jaringan yang digunakan oleh lazada.co.id. Dalam hal ini arsitektur teknologi dan jaringannya. Selanjutnya yang terakhir ada proses, berbentuk operasi dan proses transaksi baik masuk ataupun keluar dari database. Hal ini menyangkut bank, data bank atau perusahaan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi pada Lazada. Yang pertama yaitu luasnya pangsa pasar. Dengan menggunakan website internet yang sifatnya sangat luas dan tidak terbatas, membuat siapa saja dapat mengakses internet kapanpun dan dimanapun, tidak terkecuali untuk daerah-daerah terpencil sedikitpun. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya produksi. Karena tidak harus melakukan transaksi tatap muka secara langsung, otomatis biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan Lazada hanya 0,1%. Selanjutnya waktu yang digunakan menjadi lebih efisien.
Selanjutnya, dengan menggunakan website atau situs lebih menghemat waktu karena tidak harus melakukan perjalanan untuk bertemu konsumen secara tatap muka yang membeli produk di pasar misalnya. Dalam menjalankan bisnisnya, Lazada menggunakan pemanfaatan teknologi yakni internet. Dengan menggunakan internet, Lazada memiliki sebuah website atau situs yang digunakan untuk memasarkan produk-produk yang ada pada Lazada. Website yang dimiliki Lazada adalah https://www.lazada.co.id. Website ini juga digunakan untuk menerima pemesanan dari konsumen yang berminat. Kemudahan yang ditawarkan Lazada. Yang pertama yaitu website yang user-friendly, di mana konsumen terkadang disulitkan saat berbelanja di toko online karena websitenya membingungkan, namun berbeda dengan Lazada. Tampilannya yang sangat menarik dan navigasinya sangat jelas sehingga konsumen tidak akan tersasar di dalam website Lazada. Selain itu, Lazada juga menampilkan produk-produk unggulan highlight sehingga memudahkan konsumen untuk mengetahui barang yang laris dan direkomendasikan. Biasanya kalau misalnya konsumen ingin mencari seperti produk kecantikan, maka langsung muncul area-area produk kecantikan yang nantinya memudahkan konsumen untuk memilih produk kecantikan tersebut. Yang kedua, website yang stabil. Dalam menjalankan bisnis online, website yang stabil sangat diperlukan guna menunjang aktivitas para pembeli. Dengan stabil website para pembeli tidak akan merasa terganggu karena websitenya sering down. Seringkali kalau misalnya ada birthday sale, terus ada promo besar-besaran, itu website sering down, cuman kalau di Lazada itu tidak adanya website yang down. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran cukup memakan waktu. Hal ini merupakan kekurangan dari perusahaan Lazada. Konsumen yang ingin membeli produk di Lazada setelah mengisi data dan melakukan pembayaran tentunya butuh konfirmasi yang cepat dalam hitungan menit. Akan tetapi di Lazada, proses konfirmasi oleh pihak Lazada terkadang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Selanjutnya, customer service yang kurang mumpuni. Dalam hal ini, jumlah produk yang dijual Lazada sangat banyak dan customer service terbatas, sehingga Lazada terkadang telat memberi keterangan pada sistem saat menerima pesanan, atau saat stok barang sedang kosong mereka kurang update pada halaman websitenya. Dari hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwasannya Lazada.co.id merupakan salah satu e-commerce yang cukup dikenal banyak orang. Produk-produk yang ditawarkan di Lazada mulai dari kategori fashion, peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, mainan anak-anak, dan sebagainya. Untuk memuaskan para pelanggan dalam sistem penjualan Lazada.co.id tersebut, pembeli diberi kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli, seperti pembeli yang hanya perlu mengklik barang yang akan dibeli lalu melakukan registrasi dan sistem pembayarannya yang tidak membuat pelanggan kesulitan. Lazada memiliki 3 sistem pembayaran, yaitu pembayaran transfer ke bank, menggunakan virtual account, pembayaran secara kredit, dan bayar di tempat. Analisis sistem informasinya manajemen pada Lazada yaitu Transaction Process System, Management Information System, Decision Support System, Executive Support System, Executive Information System. Jadi secara keseluruhan perusahaan Lazada Indonesia ini telah menerapkan sistem informasi manajemen dengan baik dan tepat hingga perusahaan Lazada dapat sesukses sekarang ini. Saran yang dapat saya berikan dalam hal ini yaitu manajemen inventarisnya, di mana sistem harus mampu mengelola inventaris dengan efisien. Ini meliputi pelacakan stok barang yang tadi sudah kita bahas. Dari yang udah aku jelasin tadi, maka terdapat saran-saran yang aku mau kasih buat perusahaan Lazada ke depannya. Yang pertama yaitu manajemen inventaris, di mana sistem harus mampu mengelola inventaris dari efisien. Ini meliputi pelacakan stok barang, pembaruan otomatis saat barang terjual, peringatan saat stok hampir habis, dan integrasi dengan pemasok untuk pembaruan stok secara real time agar customer semakin puas dengan manajemen inventaris Lazada ini. Selanjutnya yaitu analisis data, di mana penting untuk memiliki sistem yang mampu menganalisis data penjualan, preferensi pelanggan, dan tren pasar. Ini akan membantu dalam pengambilan keputusan nantinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil ilmunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.